Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edi Farm Jaya. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan DOC yang baru saja menetas. Ini kurang lebih tadi malam ya, dari mulai kemarin itu menetas. Alhamdulillah sudah sangat banyak ini. Sudah hampir semua sebenarnya. Oh, sudah penuh mesin tetasnya. Tuh, luar biasa. Aduh, pada jatuh. Nah, ini cangkangnya yang di dalam sudah hampir habis semua. Ini udah banyak yang saya buang cangkangnya karena takut mengganggu penetasan telur yang lain, maka saya geser, saya buang. Hampir semua sudah menetas, ini ada 100 lebih. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk memindahkan DOC yang sudah menetas, yang masih berada di dalam mesin tetas. Nah, apakah begitu menetas kita langsung pindahkan atau kapan waktunya yang tepat? Nah, ini alhamdulillah DOC-nya penuh. Nah, jadi sebelum DOC ini kita pindahkan, tentu hal yang paling penting kita siapkan dulu kandang broodingnya ya. Nah, mana dia kandang broodingnya? Ini dia. Inilah kandang brooding yang kita persiapkan terlebih dahulu untuk memindahkan DOC yang berada di mesin tetas. Nah, di samping tempatnya harus bersih ya, ini juga langsung kita sediakan minum ya. Jadi jangan langsung kita berikan makan ya, tapi minum dulu karena bisa saja dia kehausan di dalam mesin tetas seharian. Kalau lapar mungkin tidak, karena itulah luar biasanya. Jadi anak ayam atau DOC yang menetas itu otomatis masih ada cadangan makanan dalam tubuhnya itu ya, luar biasa. Setelah beberapa saat ya, beberapa menit kira-kira ayamnya sudah pada minum, barulah kita berikan makanan. Jadi ditabur saja makanannya. Nah, ini DOC sisa yang terjual ya. Satu karena cacat memang dari kecil, karena yang satu ini memang cedera kakinya dua-duanya, entah tercepit atau bagaimana dalam mesin tetas, jadi nggak saya jual. Tapi alhamdulillah ini sehat sekali, sangat aktif dia. Dan perkembangan tubuhnya pun itu luar biasa. Yang satu lagi memang dia kecil dari sejak lahir, payah saya bantu buka sedikit tuh telurnya ya, sehingga dia mau menetas lambat gitu. Bahkan pertama itu nggak bisa jalan ya, tapi alhamdulillah berangsur-angsur dia bisa berjalan ya. Sini udah lancar, sehat dua-duanya ini, alhamdulillah. Nah, ini siap-siap kita mengambil DOC-nya, kita pindahkan ke kandang broodingnya. Kita ambil anak ayamnya. Nah, yang kedua, kita ambil anak ayamnya ini yang bulunya sudah tebal, kemudian kakinya itu sudah kuat, artinya ketika dia berjalan sudah tidak oyong ya, sudah kuat dia. Nah, ini nanti kita seleksi lagi. Sekarang masukkan aja dulu. Nah, rata-rata sudah tebal bulunya ya. Tuh, sana. Ini satu ada yang menetas. Itu yang sisa yang belum menetas nih, sebelumnya sudah saya bersihkan cangkangnya. Ini dia. Banyak ini ya, alhamdulillah. Ini ada yang baru menetas juga, berarti semalam dia menetasnya ya, nah, masih basah kulitnya.
Kadang lari sendiri. Cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kita lihat, perhatikan juga ya, dimana ada DOC yang masih lemah, nanti kita kembalikan lagi. Biasanya yang masih lemah itu waktu dia menetas belum terlalu lama ya. Biar dia mencari minum. Oke. Ambil lagi. Sebanyak ini. Aduh. Aduh. Nah, kadang terlalu lama di sini berisiko juga ya. Itu saya lihat ada satu sudah cedera matanya karena mungkin terlalu sempit-sempitan dan saling matok dia. Lemas. Ya. Nah. Oke, selamat datang. Nah, setelah pemindahan selesai, maka kita harus perhatikan selalu mana yang masih kira-kira ayamnya itu masih lemas, artinya masih hoyong gitu ya, belum kuat berdiri, bulunya masih belum kering semua. Nah, itu kita perhatikan. Nah, selanjutnya biarkan dia berlari-lari, kemudian dia minum. Nah, tak lama setelah itu barulah kita tebar purnya. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama, air ini jangan sampai pas di bawah lampu atau dekat sekali dengan lampu ya, karena nanti lama-lama akan membahayakan bagi anak ayam. Artinya airnya lama-lama akan tercemar karena panasnya dari sorotan lampu. Nah, itu dia. Jadi kenapa pertama kita tebar, karena dia masih belum bisa ya. Nah, ini ada saya sediakan tempatnya. Nah, ini dia kalau baru dipindah dia belum bisa loncat ke sini. Nanti kalau sudah sehari baru kita masukkan ke sini purnya dan kita taruh kawat supaya tidak dikorek-korek oleh kakinya ya, sehingga berserakan, jadi aman. Nah, jadi itu seperti itu dulu untuk sementara. Ya, alhamdulillah. Nah, sudah merasa lega dia, senang berlari-lari. Nah, ini belum saya hitung ini ada berapa ini. Nah, belum dihitung lagi ada berapa, dan ada yang masih belum menetas. Nah, mudah-mudahan sehat semua ini. Sudah saya lihat satu cedera tadi ya, matanya sebelah tidak ada lagi, cuman dia sehat.
Ini saat setelah saya beri umpan pur ya, mereka secara naluriah alami langsung mematok dengan sangat senang ya. Tuh. Karena kalau terlambat juga kita kasih pakan, dia akan memakan tai-tai yang sudah ada. Jadi juga tidak boleh terlalu lama kita berikan purnya. Nah, ini alhamdulillah nampak sehat semuanya. Jadi ini saya berikan air gula ini ya, air gula aren. Kenapa? Karena supaya untuk menghilangkan dehidrasi, dan yang kedua untuk meningkatkan kekuatannya setelah mungkin terlalu pengap, haus di dalam mesin tetas. Jadi biasanya memang diberikan air gula secukupnya ini. Setelah itu baru nanti kita beri minuman yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kandang brooding ini harus kita tutup rapat supaya kehangatannya pas nanti berkisar antara 33-34 derajat ya. Jadi ini saya tutup rapat nanti supaya hangat ya. Nah, karena kalau di mesin tetes kan sangat hangat. Nah, di depan juga saya tutup sedikit, dan tetap harus kita berikan sirkulasi udaranya, jangan tutup rapat habis ya artinya. Nah, ini dia. Alhamdulillah ya, menurut saya ini sangat menyenangkan. Jadi intinya kita harus perlakukan anak ayam juga sebagaimana semestinya ya, artinya jangan seenaknya. Contoh, ini air juga saya menggunakan air masak yang air saya minum juga untuk awal-awalnya ya. Kemudian juga kandang ini sebelum saya masukkan DOC itu juga saya netralisir, saya semprot dengan disinfektan supaya kondisi kandangnya itu aman dari bakteri dan virus, begitu ya. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, berbagi pengalaman kepada peternak. Dan apabila ada kekurangan boleh diberikan masukan untuk saya di kolom komentar. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena sangat berharga untuk meningkatkan semangat untuk mengupload video-video selanjutnya, dan juga sebagai informasi jika ada video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam peternak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.